Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 8 Fonologi dari Rombel 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun angkatan 2021. Pada kesempatan video kali ini kami akan membahas materi fonemik. Pengertian fonemik secara umum. Secara umum, fonemik adalah studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Pengertian fonemik menurut para ahli. Menurut Verhaer, fonemik adalah bagian khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya untuk membedakan leksikal dalam bahasa. Menurut Harimurti Kridana Kasana, fonemik adalah penyelidikan mengenai sistem fonem dan prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Perbedaan fonetik dan fonemik. Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Berbeda dengan fonetik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dari aspek hakikatnya, sedangkan fonemik menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dari aspek fungsinya sebagai pembeda arti. Untuk lebih jelasnya, apabila kita perhatikan baik-baik, ternyata bunyi I yang terdapat pada kata-kata intan, angin, dan batik adalah tidak sama. Begitu juga bunyi P pada kata Inggris pace, space, dan map juga tidak sama. Ketidaksamaan bunyi I dan bunyi P pada deretan kata-kata di atas itulah sebagai salah satu contoh objek atau sasaran studi fonetik. Dalam kajiannya, fonetik akan berusaha mendeskripsikan perbedaan bunyi-bunyi itu serta menjelaskan sebab-sebabnya. Sebaliknya, perbedaan bunyi P dan B yang terdapat misalnya pada kata paru dan baru adalah menjadi contoh sasaran studi fonemik. Sebab perbedaan bunyi P dan B itu menyebabkan berbedanya makna kata paru dan baru itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonemik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Pada dasarnya, setiap kata atau kalimat yang diucapkan manusia itu berupa runtutan bunyi bahasa. Pengubahan suatu bunyi dalam deretan itu dapat mengakibatkan perubahan makna. Perubahan makna yang dimaksud bisa berganti makna atau kehilangan makna. Contoh lain adalah kata babi yang merupakan binatang berkaki 4 dan kata papi merupakan sebutan lain untuk ayah. Pada contoh di atas, kata babi memiliki dua konsonan B yang menjadi awal suku kata pertama dan kedua. Sedangkan memiliki konsonan P sebagai awal suku kata pertama dan keduanya. Selain kedua bunyi itu, bunyi lainnya dan posisi atau urutan bunyi lain itu sama. Perbedaan bunyi B dan P pada posisi atau urutan yang sama mengubah makna kata. Inilah yang dikaji dalam fonemik. Persamaan fonetik dan fonemik. Terlepas dari perbedaan fonetik dan fonemik, keduanya pun memiliki persamaan. Persamaannya yang pertama, fonetik dan fonemik sama-sama merupakan cabang ilmu bunyi. Yang kedua, objek yang diselidiki fonetik dan fonemik adalah bunyi bahasa. Lalu selanjutnya ada fonem dan grafem. Jika kita berbicara tentang vokal dan konsonan seperti yang telah kita lakukan di video sebelumnya, kita berbicara tentang bunyi bahasa yang harus dibedakan dengan tulisan. Bunyi bahasa yang dihasilkan manusia itu bermacam-macam, ada yang membedakan arti dan ada yang tidak. Bunyi P pada kata pagi diucapkan tidak sama dengan P di kata siap, karena P pada siap diucapkan dengan posisi bibir tergantung. Pada kata pagi, bunyi P ini harus dilepas untuk bergabung dengan bunyi A. Nah, perbedaan pelafalan itu tidak menimbulkan perbedaan arti. Sebaliknya, jika kita membandingkan kata pagi dengan bagi, kita tahu bahwa bunyi P dan B membedakan kedua kata tersebut. Demikian pula dengan pasangan seperti tua, dua, kila, gita, pola, pula, dan pita-peta. Satuan terkecil dari ciri-ciri bunyi bahasa yang membedakan arti dinamakan fonem. Bunyi P dan B dalam contoh di atas adalah dua fonem. Berdasarkan kenyataannya, fonem ditulis di antara dua tanda garis miring.
Jika dua bahasa secara fonetik mirip tetapi tidak membedakan arti, maka kedua bunyi itu disebut alofon dari satu fonem yang sama. Dengan demikian, jika P pada kata siap seperti dicontohkan di atas, dilafalkan dengan meregangkan kedua bibir kita atau tetap mengatupkan kedua bibir itu, tidak akan ada perbedaan arti yang ditimbulkan olehnya. Fonem harus dibedakan dari grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem adalah pelambang fonem yang berbentuk huruf. Grafem ada dua macam, yaitu grafem yang mengikuti sistem fonetis dan grafem yang mengikuti sistem fonemis. Grafem yang mengikuti sistem fonetis lebih populer disebut ejaan fonetis. Ini melambangkan bunyi-bunyi yang diucapkan penutur dalam bentuk huruf. Oleh karena itu, jumlah bunyi yang dilambangkan relatif lebih banyak daripada jumlah huruf yang terdapat di dalam alfabet. Sementara itu, grafem yang mengikuti sistem fonemis lebih populer disebut ejaan fonemis. Nah, ejaan fonemis ini melambangkan fonem-fonem bahasa tertentu dalam bentuk huruf. Jadi pelambangannya tuh disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang dapat membedakan makna. Kata pagi misalnya, terdiri dari 4 grafem atau 4 huruf, P, A, G, I. Dan kebetulan terdiri dari 4 fonem pula. Akan tetapi banyak kata yang lain yang tidak mempunyai kesamaan seperti itu. Kata sangat dan nyanyi misalnya, masing-masing dilambangkan dengan 6 huruf. Ditinjau dari segi bunyi bahasanya, sangat terdiri dari 5 fonem, yakni sa, at, dan nyanyi terdiri dari 4 fonem, yakni nyanyi. Huruf pada sangat melambangkan 1 fonem, demikian pula nyanyi. Huruf ny pada nyanyi. Fonem yakni bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna kata. Kalau dalam fonetik misalnya kita meneliti bunyi-bunyi A yang berbeda pada contoh kata seperti ini, intan dan pahit. Maka dalam fonemik kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi tersebut fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut. Lalu membandingkannya dengan satuan bahasa yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem, karena dia bisa berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa itu. Misalnya dalam kata bahasa Indonesia, laba dan raba. Kedua kata itu benar-benar mirip, masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi yang pertama, mempunyai bunyi L, A, B, dan A. Dan yang kedua mempunyai bunyi R, A, B, dan juga A. Jika kita klasifikasi, ternyata perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan R. Kesimpulannya bahwa bunyi L dan R adalah 2 buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Contoh lain pada kata baku dan bahu, yang masing-masing terdiri dari 2 buah bunyi. Maka bunyi K pada kata pertama dan bunyi N pada kata kedua masing-masing adalah fonem yang berlainan, yaitu fonem K dan H. Dari kedua kata yang mirip disebut kata-kata yang berkontras minimal atau minimal pair. Jadi, untuk membuktikan sebuah fonem atau bukan harus mencari pasangan minimalnya. Kendalanya yakni kadang-kadang pasangan minimal ini tidak mempunyai jumlah bunyi yang persis sama. Misalnya, muda dengan mudah. Ini merupakan pasangan minimal sebab tidak ada bunyi H pada kata pertama dan adanya bunyi H pada kata kedua, menyebabkan kedua kata itu berbeda-beda makna. Jadi bunyi H adalah sebuah fonem. Yang kedua, dengan menggunakan atau memperhatikan distribusi. Ada 2 macam distribusi, yaitu distribusi komplementer dan distribusi bebas. Yang dimaksud dengan distribusi komplementer adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan, juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Sifatnya tetap pada lingkungan tertentu. Contoh fonem P dalam bahasa Inggris ada 3,
Yang pertama ada pitch yang beraspirasi, ada space yang tidak beraspirasi, map yang tidak dilutupkan. Distribusi bebas bahwa alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan. Dalam distribusi bebas ini ada operasi bunyi yang jelas merupakan dua buah fonem yang beda karena ada pasangan minimal, tapi dalam pasangan lain ternyata hanya varian bebas seperti fonem O dan U. Buktinya pada kata kalung sama dengan kalong, lolos sama dengan lulus, telur sama dengan telur, lubang sama dengan lobang, yang merupakan varian bebas. Cara menentukan atau mengklasifikasi fonem yang lain dengan cara mengklasifikasikan bunyi pada fonetik, yakni perhatikan unsur suprasegmental. Ada bunyi vokal dan konsonan. Fonem segmental yaitu fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap ujaran arus ujaran. Fonem suprasegmental yaitu fonem yang berupa unsur-unsur suprasegmental atau fonem non-segmental. Jadi pada fonemik ciri prosodi seperti 1. Tekanan, 2. Durasi lamanya waktu, 3. Nada bersifat fungsional atau dapat membedakan makna. Ya, premis-premis hipotesis kerja. Sebagai suatu ilmu, fonologi di samping mempunyai objek, juga memiliki premis-premis dan hipotesis-hipotesis. Premis adalah sejenis pokok-pokok pikiran tentang sifat-sifat bunyi secara umum. Dalam hal ini, terdapat dua premis bunyi bahasa, yaitu bunyi-bunyi bahasa cenderung saling mempengaruhi atau dipengaruhi. 2. Ada bunyi-bunyi bahasa cenderung membentuk pola-pola simetris. Premis 1. Bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. Struktur bunyi MP atau MB di dalam kata sampai, limbah, dan tambah sama-sama berfitur bilabial. Struktur bunyi NT di dalam kata santai, pantai, pintar, dan pantau sama-sama berfitur apikodental. Demikian pula struktur bunyi NC, NK, dan NG dalam kata banci, nangka, dan bangga. Premis 2. Sistem bunyi memiliki kecenderungan bersifat simetris. Adanya pasangan bunyi hambat P, T, C, K, dan B, D, G, dan J. Dalam bahasa Indonesia terdapat bunyi nasal M, N, dan N. Bahasa Inggris hanya memiliki pasangan bunyi hambat P, T, K, dan B, D, G. Maka bunyi nasalnya hanya M, N, dan N. Hal tersebut menunjukkan bahwa bunyi-bunyi bahasa itu cenderung simetris. Di samping dua premis di atas, fonologi juga memiliki dua hipotesis yang dijadikan sebagai dasar analisisnya, yaitu yang pertama, bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip harus dianggap sebagai fonem yang berbeda apabila bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip itu kontras dalam pasangan minimal. Yang kedua, bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam fonem yang sama apabila terdapat dalam lingkungan yang komplementer. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal beberapa kata, misalnya ambil, simpan, tendang, untung, unggul, tengkuk, tunjung, dan ancam. Dari deretan kata di atas, terdapat rangkaian konsonan yang membentuk kelompok, yaitu yang pertama MB pada kata ambil, yang kedua MP pada kata simpan, yang ketiga ND pada kata tendang, yang keempat NT pada kata untung, yang kelima NGG pada kata unggul, yang keenam NGK pada kata tengkuk, yang ketujuh NJ pada kata tunjung, yang ke-8 NC pada kata ancam. Dari 8 konsonan di atas dapat dikelompokkan berdasarkan letak atau artikulasi saat bunyi itu diucapkan. Dari dasar artikulasi bunyi-bunyi itu dihasilkan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama bilabial, MB dan MP. Yang kedua alveolar, ND dan NT. Yang ketiga palatal, NJ dan NC. Yang keempat velar,
NGG, dan NGK. Sekian penyampaian materi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.